Baik, saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian materi geografi untuk anak usia dini. Jadi, geografi untuk anak usia dini adalah contohnya materi mengenal fenomena alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menunjukkan simulasi atau praktek sederhana untuk mengenalkan gejala alam banjir untuk anak usia dini. Kita siapkan wadah yang ada lubangnya sebagai contoh untuk aliran sungai atau selokan. Lalu tambahkan tanah. Lalu kita tambahkan air. Apakah aliran sungai yang tidak ada sampah, air mengalir dengan lancar? Ternyata aliran air sungai yang tidak ada sampah, air mengalir dengan baik. Sekarang kita akan menambahkan sampah di aliran selokan ini. Kita lihat bagaimana air mengalir. Setelah aliran selokan ini penuh dengan sampah, kita akan tambahkan air. Kita akan melihat apakah air akan mengalir dengan lancar. Ternyata air tidak keluar, air tidak mengalir dengan baik. Air akan tersumbat dan akan meluap. Sampah adalah penyebab banjir. Baik, setelah mengajak anak untuk melakukan simulasi sederhana bagaimana sih terjadinya banjir dan penyebab banjir, kita dapat mengenalkan kepada anak tentang apa saja penyebab banjir, lalu bagaimana cara mengatasinya, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, selalu menjaga kebersihan. Kita juga dapat menanamkan kepada diri anak bahwa kita harus mencintai lingkungan, mencintai kebersihan, dan sebagainya. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengaplikasikan materi sejarah kepada anak usia dini. Salah satu metode yang saya gunakan adalah menceritakan sebuah dongeng agar anak dapat menyimak cerita di balik seorang pejuang Indonesia yang sangat berjasa untuk memenangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu cerita ini akan saya bawakan dan yang berjudul dengan Hari Kemerdekaan. Coba tebak, sekarang kita mau belajar apa ya? Belajar apa? Ayo sekarang. Coba lihat ini ada gambar apa ya kira-kira? Iya benar, bendera. Nah, bendera ini ada warna apa aja ya? Ada warna merah, benar sekali. Ada warna putih, benar sekali. Lalu bendera merah putih ini bendera negara mana ya kira-kira? Iya benar, bendera merah putih ini bendera negara Indonesia. Coba lihat anak-anak, ini huruf Indonesia ada huruf apa aja ya? Ada huruf I, N, D, O, N, E, S, I, A. Indonesia. Ayo coba sekarang kalian yang sebutin ya. Ayo, ada huruf apa aja ya kira-kira? Ayo coba ya. I, N, D, O, N, E, S, I, A. Iya, Indonesia. Hore! Nah, anak-anak, biasanya banyak banget bendera seperti ini di jalanan, di depan rumah, orang-orang pada masang. Nah, kira-kira itu hari apa ya? Kok orang-orang pada masang bendera seperti ini? Ayo, hari apa? Iya benar, hari 17-an. Nah, hari 17-an itu biasanya orang-orang pada merayakan sesuatu gitu. Ayo coba tebak, 17
17-an diperingatin pada tanggal berapa ya kira-kira? Ayo tebak. Iya benar, pada tanggal 17 Agustus. Yeay. Nah, kira-kira kenapa ya setiap tanggal 17 Agustus selalu pada memasang bendera merah putih? Ayo, ada yang tahu kenapa ya kira-kira? Iya benar, hari kemerdekaan. Di sini ada tulisan apa aja ya? Ayo coba. Ada K, E, M, E, R, D, E, K, A, N. Kemerdekaan. Hore. Ayo coba sekarang kalian ya yang sebutin ada huruf apa aja. Ayo, ada apa? K, E, M, E, R, D, E, K, A, N. Iya benar, kemerdekaan. Hore. Nah, kira-kira kenapa ya setiap tanggal 17 Agustus selalu merayakan hari kemerdekaan? Nah, di sini kakak ingin menceritakan sebuah kisah hari kemerdekaan. Pada zaman dahulu ada sebuah negara yang sangat indah. Nah, kekayaan alamnya sangat banyak sehingga warga negara tersebut hidup dengan makmur. Karena sebuah kebutuhannya sudah terpenuhi dengan baik. Dan kekayaan alamnya sangat banyak sehingga banyak-banyak buah-buahan, sayuran, dan bagai lainnya. Air mengalirnya juga begitu deras. Nah, sehingga bisa untuk makan dan minum ataupun mandi. Nah, orang-orang yang tinggal di negara itu sangat bahagia. Nah, nama negara itu adalah negara Indonesia. Nah, saking banyaknya keindahan dari negara Indonesia, banyak orang-orang asing yang ingin memiliki negara Indonesia. Lalu setelah itu, orang-orang asing dari negara lain datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia. Indonesia, negara Indonesia, semua rakyatnya harus bekerja dengan orang asing itu. Dan mereka bekerja tidak digaji atau diupah. Nah, mereka disuruh bekerja memotong pohon, membuat jembatan, membuat jalanan, dan mereka juga selalu disiksa oleh penjajah itu. Karena rakyat Indonesia sering disiksa, banyak sekali rakyat-rakyat Indonesia yang berguguran. Nah, salah satunya ada seorang rakyat yang bernama Anto. Orang tua Anto sering disiksa dengan penjajah itu, sehingga orang tua Anto harus meninggal dan meninggalkan Anto. Lalu Anto hidup sendirian. Anto selalu berdoa untuk orang tuanya, sehingga Anto merasa sedih karena kehilangan kedua orang tuanya. Nah, semenjak itu, Anto pun mulai nekatnya untuk melawan penjajah. Mulai sekarang, aku akan berperan membela negara Indonesia agar Indonesia merdeka dan mengusir para penjajah dari negara Indonesia. Nah, setelah itu, Anto pun keluar, memberanikan diri untuk keluar dari rumahnya. Dan Anto bergabung dengan para tentara di Indonesia. Suara bom terdengar di mana-mana. Buar, buar, buar. Nah, semua warga lari ke sana dan ke sini. Tidak, tolong, tolong, tolong. Lalu, komandan dari tentara tersebut memerintahkan pasukannya untuk menyiapkan senjatanya. Ayo semua, kita siapkan senjata kita untuk melawan penjajah. Siap, komandan! Itu, tentara negara Indonesia melawan penjajah itu. Dan penjajah itu pun mundur. Namun, itu hanya sementara. Karena penjajah itu datang lagi dengan membawa pasukan yang lebih banyak. Setelah itu, penjajah langsung menyerang negara Indonesia. Nah, penjajah itu sangat kuat sehingga Anto dan teman-temannya memilih untuk mundur dan merencanakan strategi baru lagi untuk melawan penjajah itu. Namun sayangnya pada hari itu komandan yang biasa merawat Anto setelah orang tuanya meninggal ikut gugur karena tertembak oleh penjajah. Guru, jangan tinggalkan aku. Bagaimana aku ingin melawan penjajah kalau tidak ada engkau? Anto, saya yakin kamu bisa melawan penjajah ini dan membalikan negara Indonesia seperti semula lagi. Setelah itu, Anto dan para pejuang
yang lainnya pergi ke berbagai daerah untuk mencari tahu kelemahan dari penjajah tersebut. Hingga bertahun-tahun lamanya, penjajah pun kekuatannya mulai melemah. Hingga akhirnya Anto dan para pejuang Indonesia berhasil mengalahkan para penjajah. Akhirnya para penjajah pergi dan meninggalkan negara Indonesia untuk selama-lamanya dan hingga saat ini. Lalu, Hari Kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus pada tahun 1945. Kini, berkat semangat, tekad yang kuat tiada henti, dan beraninya para perjuang Indonesia, sekarang Indonesia menjadi merdeka. Kini, Hari Kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus. Jadi, setiap pada tanggal 17 Agustus, warga negara Indonesia mengibarkan bendera Indonesia di depan rumahnya masing-masing ataupun di jalanan. Sehingga kita mengibarkan bendera Indonesia untuk memperingatkan betapa besarnya atau tekadnya, beraninya seorang pejuang Indonesia untuk memenangkan negara Indonesia dari para penjajah. Seperti itu teman-teman, untuk mengajarkan sejarah atau mengaplikasikan materi sejarah pada anak usia dini. Sehingga anak usia dini tahu bagaimana sejarah dari kemerdekaan ataupun sejarah tentang pahlawan yang lainnya. Dan moral yang bisa kita petik dari kisah ini yaitu kita harus memiliki semangat dan tekad yang luar biasa. Sehingga kita juga diajarkan untuk tidak mudah putus asa, karena agar kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, tujuan cerita ini atau kisah ini supaya anak dapat mengambil hal positif dari kisah sejarah dan dapat memperhatikan di kehidupan sehari-harinya. Baik, sebelum saya memberikan contoh pengaplikasiannya, di sini saya akan memberitahu terlebih dahulu apa saja yang termaksud ke dalam sosiologi itu. Baik, sebelum saya memberikan contoh pengaplikasiannya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di muka bumi ini banyak sekali jenis-jenis suku, bangsa, daerah, budaya, dan lain sebagainya. Dan perbedaan yang mudah bagi anak usia ini yaitu perbedaan gender atau perbedaan jenis kelamin, perbedaan perempuan dan laki-laki. Contoh mudahnya ialah dengan bentuk permainan. Di sini saya akan memberikan contoh jenis mainan bagi anak laki-laki dan perempuan. Baik, selanjutnya itu adalah bagaimana cara pengaplikasian teori konsep sosiologi untuk anak usia dini. Nah, tentunya dengan materi-materi sederhana yang dapat dipahami oleh anak. Nah, dalam sosiologi, kita dapat mengajarkan anak tentang bagaimana menghormati, menghargai orang lain, orang yang lebih tua, teman sebaya, dan orang-orang di lingkungannya. Kita juga harus mencontohkan kepada anak bagaimana bersikap dan bertutur kata dengan baik. Lalu kita juga dapat mengenalkan kepada anak hal-hal yang konkret, yaitu dengan mengenal dan memahami pekerjaan orang lain, misal pekerjaan polisi, pedagang, petani, dan lain-lain. Nah, di video kali ini saya akan mencoba untuk mempraktikkan bagaimana cara mengajarkan konsep sosiologi untuk anak usia dini. Baik, saya sudah menyiapkan media mencocokkan pekerjaan dan tempat bekerjanya. Jadi, di sini sudah tertulis yaitu profesi. Nah, saya sudah menyiapkan berbagai profesi yang sudah ditempel di sini. Yaitu pertama ada profesi polisi, yang kedua ada profesi dokter, yang ketiga ada profesi guru, dan yang keempat ada profesi petani, dan yang terakhir ada profesi nelayan. Kita sajikan profesi-profesi yang dekat dengan anak atau yang ada di lingkungan anak. Jadi, anak dapat mengenal apa saja sih pekerjaan yang ada di sekitarnya. Kita contohkan atau kita kenalkan kepada anak hal-hal yang konkret terlebih dahulu, yaitu kita akan mengenalkan
pekerjaan dengan tempat bekerjanya. Di sini ada Pak Polisi. Nah, kita bisa menanyakan kepada anak di mana polisi bekerja. Nah, di sini juga sudah ada gambar-gambar tempat bekerjanya. Nah, anak akan kita akan bantu anak untuk mencari mana sih tempat bekerja yang cocok dengan polisi, lalu menemukan kantor polisi. Nah, anak akan diajak untuk membuka double tip yang ada di sini untuk melatih motorik anak, untuk melatih motorik halus anak. Lalu tempel di mana ya kira-kira yang cocok? Di sini. Dan selanjutnya kita akan mengajak anak untuk mencari di mana profesi ibu guru biasa bekerja, yaitu di sekolah. Ini kita akan tempel. Nah, setelah semuanya terpasangkan antara pekerjaan dengan tempat bekerjanya, kita akan mengenalkan kepada anak. Setelah mengenalkan tentang konsep pekerjaan dan tempat bekerjanya adalah hal konkret, kita akan mengenalkan anak tentang hal-hal abstrak, yaitu peran atau tugas dari masing-masing pekerjaan. Yaitu polisi adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Lalu dokter bertugas sebagai untuk mengobati orang sakit, membantu orang yang terluka, dan sebagainya. Lalu ibu guru atau bapak guru adalah untuk mengajarkan kita supaya kita menjadi pintar dan menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu ada profesi petani. Petani adalah profesi yang sangat berjasa, yaitu dengan adanya petani kita dapat memakan hasil bumi. Lalu ada pekerjaan nelayan. Nah, dengan nelayan adalah untuk menangkap ikan di laut. Dengan nelayan kita bisa memakan ikan dan kita bisa memakan makanan yang bergizi. Seperti itu pengaplikasian konsep sosiologi kepada anak usia dini. Dengan mengenal profesi-profesi yang ada di lingkungannya serta mengenal tugas-tugas yang ada di tugas-tugas profesi, anak memahami bahwa di masyarakat ada berbeda-beda profesi. Jadi harus saling menghargai dan menghormati semua profesi yang ada di lingkungan masyarakat. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pengaplikasian konsep psikologi sosial untuk anak usia dini. Tentunya dengan cara kegiatan-kegiatan sederhana yang dapat dipahami oleh anak-anak usia dini dalam pengaplikasian psikologi sosial untuk anak usia dini, yaitu seperti bermain, seperti berbagi, seperti menghargai pendapat seseorang, mengetahui perasaan seseorang, dan lain sebagainya. Berikut video pengaplikasian psikologi sosial untuk anak usia dini. Kegiatan pengaplikasian psikologi sosial untuk anak usia dini yang pertama bisa dengan melalui kegiatan bermain. Mengapa? Karena pada kegiatan bermain ini anak bisa saling menghargai kepada sesama teman maupun pada orang tuanya. Yang kedua, anak juga bisa saling berbagi, baik sesama teman maupun orang tuanya. Kemudian selain itu, dalam kegiatan bermain ini, anak juga dapat dengan mudah bersosialisasi dengan teman sebayanya. Dia bisa dengan cepat akrab dengan teman sebayanya. Melalui video ini, anak dapat merasakan apa yang temannya rasakan, atau biasa kita sebut anak bisa dengan mudah berempati kepada temannya. Melalui temannya bercerita kepada anak kita, lalu anak kita bisa membela temannya. Yaitu bisa merasakan apa yang temannya rasakan.